Ya. Gimana Rino, Mas Bara sehat? Sehat alhamdulillah. Iya. Nah, Biar Mas Adam yang nggak pegal. iya. Kan tetep aja gua. Sini di sini. Ini yang nanti masa depannya di EWM. Kalau udah temen tahu. Tapi gimana tuh Mas perasaannya? Apa gimana? Kalau ternyata anaknya Mas Kinoy melakukan hal-hal yang tidak pada anak Mas Bara. Pertama gue tanya dulu anak gue. Ini udah terjadi berarti? Udah terjadi konteksnya. Lu lihat bapaknya kayak gitu, masih suka sama anaknya? Gue tanya gitu. Kalau misalkan anak gue bilang Cinta itu buta pak gitu. Wah kacau juga nih anak gue. Sama kayak gue gitu berarti kan. Jadi gue baru diskusi sama Kinoy. Ki gimana Ki? Ada klien lagi nggak? Gitu. Bukan ngomongin anak ya. Bukan, kalau misalkan kalau ada klien lagi boleh lah. Gitu nggak apa-apa. Ya anak Anak di nomor 2 kan. Yang penting karir. Iya, karir nomor 1. Tapi anak kalian semua laki-laki gimana? Udah jodohin aja. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Anak tuh harus dijaga. Ibaratnya kita sudah diberi oleh. Katanya Mas Bara dalam waktu dekat ingin menikah. Iya, saya ingin menikah. Boleh disebutkan Apa tuh? wanitanya seperti apa? Kayaknya Mas Bara tertutup sekali kalau masalah. Iya, saya tertutup sekali masalah wanita karena sebetulnya bukan konsumsi publik itu Mas Adam. Dan karena dia sedang mengejar PNS gitu, jadi saya dukung banget gitu kan. Kalau PNS lah. Kalau nggak PNS gue nggak mau nikah malu soalnya gitu. Kenapa tuh harus PNS? Ya hidup saya terjamin kan. PNS, dia PNS. Oh sini kita nikah. Mana SK kamu? Boleh sini saya pinjam dulu. Mana? Gadein tuh. Sekolahin, digadein. Baru nanti gua kasih ini apa opsi. Buat apa nih? Mending buat beli alat gambar yang proper. iPad terbaru, Mac terbaru, ya rumah mah apa aja lah. Dia bilang baru. Ini kan demi ini juga demi apa rumah tangga kita. Yang utama kan suami. Ya, alat gambar harus proper demi nafkah lancar gitu. Gitu Mas Adam. Berarti Mas Bara mendukung pada wanita yang berkarir ya? Betul. Saya mendukung wanita berkarir karena Salah satu pemasukan suami juga ya. karena kalau misalkan untuk mengurus rumah, memasak, itu saya bisa. Kerja nggak bisa saya. Jadi sebenarnya ada yang misi gitu ya. Kalau itu saya bisa, kerja saya nggak bisa. Jadi ya saling mensulah, istri bekerja, karir itu nomor 1. Itu Mas Adam. Tapi kan nanti kalau biasanya wanita karir kan akan sibuk dengan dunianya. Betul. Mungkin kedepannya Mas Bara akan jarang dibelai gitu. Wah nggak apa-apa selama saya bisa masih main ke rumah Mang Epeng, bikin podcast, Masih bisa transfer uang ya. masih bisa main sama Kinoy, jajan barbeque itu saya nggak apa-apa itu. Mungkin juga saya ingin suka wanita yang produktif Mas Adam. Produktif, sering kita membuat acara berdua gitu. Mungkin ibaratnya orang lain tuh bilang berhubungan suami istri itu menurut saya membuat podcast berdua Mas Adam malam-malam. Saya suka yang produktif gitu dibandingkan harus setiap malam ngemprut gitu. Tapi kan itu produktif, menghasilkan anak. Tapi nggak bisa dibuat konten. Oh bisa. Tidak dong. Terkenal sih terkenal, tapi kan terkenal di OnlyFans kan beda gitu ya. Iya. Mas Adam. Jadi saya suka yang produktif lah. Berarti planning Mas Bara apa tuh selain podcast? Selain podcast, Beracara dengan istri di masa depan. bikin gigs kita. Bikin gigs. Bukan bikin gigs yang intimate. Jadi saya mengundang teman-teman gitu. Nanti presentnya tuh Bara dan keluarga mempersembahkan. Gitu. Kan biasanya nama kolektif, nama media, nama resto, kan Bara dan keluarga mempersembahkan gigs. Gitu. Line up-nya ada Sweetest Place. Gitu. Kan kalau nggak salah tuh di beberapa tahun ke depan tuh saya melihat gitu ya menerawang tuh Sweetest Place setara lah sama Pamungkas lah. Iya. Bang. itu Bang Pamungkas gitu kan. Gitu Mas Adam. Iya. Gatal dulu ini mau besok gatal. Boleh. Ya, gitu. Iya. Berarti kapan nih? Apanya tuh? Hari pernikahannya udah. Aduh, hari pernikahan tuh sekitar 1-2 tahun lagi gitu saya. Masih lama dong. Iya, tapi kalau wanitanya minta buru-buru gimana tuh? Nah, itu 2 tahun aja nggak mungkin buru-buru apa lagi kan. Wanitanya Tapi udah pasti banget tuh. tidak dong. Ini kayak
masa sih seorang bara Berhasil ya kan? oh iya gitulah maksudnya kayak peluangnya ada tapi Iya. Tapi kalau misalkan di depan menemui jalan yang terjal gimana tuh? itu kalau misalkan tiba-tiba terjal dan kita tidak bersama gitu, saya pameran gede. Berarti memilih untuk tidak menikah setelah pameran itu. Saya akan bersatu dengan alam, Bersatu dengan alam. bicara pada semesta. Saya akan menjadi seutuhnya seorang seniman gitu. Jadi saya ingin buat pameran besar terus semesta, kaulah satu-satunya yang bisa aku harapkan, menikahlah dengan semesta gitu. Jadi gue ingin menjadi seutuhnya manusia yang bersatu dengan semesta. Lebih ke jadi gila sih itu. Jadi memilih untuk menjadi gila saya. Iya, amin. Jangan dong. Nah, Iya, juga. iya. Tapi yang penting lah dia PNS dulu. Yang penting PNS. Baru saya bisa. Tapi kalau dia nggak jadi PNS nggak apa-apa tuh. Jadi PNG sih. Kalau dia jadi PNG nggak apa-apa. Kalau nggak PNS nggak apa-apa. Asal dia bekerja. Asal dia harus Bekerja. nggak boleh diem di rumah Nggak tuh. boleh, nggak boleh. Berarti bukan tipe Mas Bara nih kalau misalkan wanita yang diam di rumah tidak produktif. Bukan sih, bukan tipe. Tidak termasuk tipe saya sih. Tapi kalau ternyata mendapatkan wanita yang seperti itu gimana? Mendapatkan wanita yang seperti itu. Ya setidaknya kamu inilah belajar marketplace Facebook gitu. Maksudnya seenggaknya di rumah pun tetap buka Facebook gitu kan, lihat marketplace gimana caranya mainan Tokopedia gitu. Nggak apa-apa di rumah gitu. Setidaknya produktif lah gitu, jangan diem aja. Kayak di rumah nonton TV dong kan, jompo gitu. Tapi semuanya seru. Terus kalau misalkan menikah ingin punya anak berapa Mas? Anak satu saya. Satu doang tuh? Satu aja. Cowok cewek? Cowok. Cowok. Anak satu cowok. Biar kalau misalkan kan nggak ribet, satu udah fokus tuh, membiayainnya fokus. Biayain sampai lulus bla bla bla. Udah saatnya kamu berbakti pada saya. Ayolah gitu. Begitu. Iya. Namanya siapa tuh? Dulu saya pengen ngasih nama dari nama saya sendiri juga, sama namanya. Bara tuh. Bara. Batara Agung sama. Raden Batara Agung sama, udah gitu. Iya. Namanya sama. Belakangnya Pak kasih 2 gitu kayak. Nanti kalau Raja-raja manggil tuh. nengok semua tuh. Apa? Nengok. Enggak, saya udah ganti namanya waktu itu. Pas itu udah ganti gua namanya. Apa tuh? Pak depannya. Oh, ada Pak. Iya, itu doang sih. Iya. Nanti nama anaknya Raden Batara Agung kedua. Ya Sultan Hamengkubuwono kan begitu tuh. Kalau untuk sekarang kesibukannya apa Mas? Kita berbicara yang lain dulu. Sekarang bekerja, mencari uang dengan menggambar situ. Dengan menggambar. Nah, katanya udah banyak nih kopi shop di kota yang dipegang sama Mas Bara. Alhamdulillah. Yang terbaru di mana Mas? Waduh, jangan disebutkan. Oh, jangan sebutkan. Daerahnya aja lah Mas. Daerah agak-agak Perum lah. Agak-agak Perum, derajat lah ya. Derajat. Iya. Kerja sama lah gitu lah. Itu yang pertama. Yang kedua di mana lagi Mas? Parem. Jadi tadi bolak-balik aja ya. Bolak-balik itu kan gitu tuh. Mas Bara berarti berkecimpung di dunia apa nih namanya digital marketing, Bro? Digital marketing, betul. Sudah berapa tahun Mas Bara? Sekitar mau masuk 3 tahun Mas Adam. Masuk 3 tahun ya. 3 tahun, betul. Kalau bagi orang yang baru tuh gimana Mas untuk masuk ke dunia seperti Mas Bara? Harus punya basic apa tuh? Sombong. Harus punya basic sombong. Saya diri sombong, jago ngeprus. Oh, iya. Skill 0 aja nih. Skill 0. Yang penting murupo ya. Iya. Yang penting wah ini mah yang komen-komen aja nih, kopinya kurang sih. Coba sebenarnya rasanya agak kurang sedikit manis gitu. Kalau lu kira nyobain espresso itu kan. Enggak apa-apa. Terus pokoknya yang penting ngeprus, jago, skill 0 enggak apa-apa. Terus sekali punya foto banyak kan, foto banyak tuh. Iya. Yang bagus malah 1, itu yang diupload. Oh. Walaupun itu effortnya gede, tapi itu yang diupload, itu yang ini saya foto begini. Pokoknya kuncinya murupoi yang pertama. Sama soan kenal semua orang gitu. Oh iya. Wah, kenal tuh gambar itu. Emang iya gitu aja gitu.
Berarti kenal Mas Bara sama Pak Suhud? Kenal sama Mas Suhud, kenal. CS. Kental boy. CS kental ya. Gila, kita makan bareng di situ. Sepiring gitu. Berdua. Sepiring berdua. Karena formatnya waktu lagi bancakan gede gitu kan. Iya. Kalau untuk di kabupaten megang di mana Mas? Ada tuh daerah Sedong. Daerah Sedong ya. Kayaknya proper banget tuh ya. Itu proper banget sih, kayak hidup dan mati gue di situ salah. Jadi, dan Mas Bara dulu saya pernah mendengar pernah juga tidak hanya di digital marketing kopi shop tapi membuat kopi shop tuh dulu. pernah buat kopi shop. Di mana Mas Bara? Yogyakarta tuh. Sekarang udah punya cabang lagi? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Udah berhenti. Iya. Kenapa memilih Jogja Mas? Padahal di Cirebon kan potensial banget tuh. Waduh. Karena waktu itu saya ingin keluar dari Cirebon gitu kayak. Kenapa kepikiran untuk keluar ke Cirebon? Saya ingin sombong di kota lain, Mas Adam. Ternyata Saya tidak jadi apa-apa. Gitulah. memang kan harus dari nol lagi. Betul, dari nol lagi, dan saya tuh ternyata bukan umurnya gitu, udah umur segitu dari nol lagi tuh, wah kayaknya Capek ya? capek lah gitu. Berarti itu kopi shop bertahan berapa bulan Mas Bara? Sekitar 6 sampai 8 bulan, 6 kayaknya, 6 bulan. Cepet banget ya. Karena tolol semua orang-orang yang goblok gitu. Mungkin pelajaran apa Mas Bara untuk Mas Bara yang membuka kopi shop tapi tidak sesuai ekspektasi? Tidak semua teman yang asik diajak bermain itu teman yang asik untuk diajak kerja. Kadang teman yang ya tolol lah intinya. Ternyata teman-teman kita tuh tolol. Mungkin ke kinerja mungkin ya. Kinerja, ya benar, kinerja. Jadi kalau misalkan jangan takut untuk memulai kerja pada orang baru gitu. Hati-hati terhadap teman yang diajak bekerja gitu sih. Iya. Harus ada kualifikasinya juga ya mungkin ya. Harus membedakan juga gitu, mana yang asik buat diajak. Tapi kalau kita berbicara pasar yang di Jogja sebenarnya potensial tidak? Ada pasar Beringharjo di sana itu jualan batik. Maksudnya gimana tuh, pasar kopi shop? Iya pasar kopi shop. Ya, masa pasar daster kita kan lagi ngomongin kopi shop. Pasar di Jogja kopi shop sudah sangat amat rapih Mas Adam. Rapi tuh gimana Jadi maksudnya? misalkan Anda mau buat kopi shop tuh, set. Targetnya gua adalah mahasiswa. Nah udah, keep mahasiswa terus tuh pasti itu. Waktu kopi shop Mas Bara? Itu juga sangat rapi tuh. Itu targetnya gua anak-anak musik, dan setiap hari pasti anak musik yang datang. Gak mungkin orang kerja, dan jadi meminimalisir ada ungkapan kayak di sana mah kopi shop nggak enak buat kerja. Karena ya memang. Dan ada beberapa tempat kopi shop yang kerja tuh diproperin gitu, dari colokan satu meja itu ada 4 sampai ada 4 itu. Oh iya. Ada 4, terus kopinya dibuat tidak manis. Kenapa tuh? Pahit. Ya karena sedikit-sedikit nanti minum ya. Jadi sedikit-sedikit nggak langsung habis. Iya. Langsung habis. Jadi bisa lebih lama di situ. Terus AC-nya dibuatnya lebih dingin dibanding biasanya. Kenapa tuh? Itu Panas? Enggak, itu tuh membuat membuat orang tuh, karena tadi gitulah pokoknya lupa gue kenapa. Iya gitulah, lupa pokoknya AC-nya dingin. Kalau yang buat kerja gitu nggak tahu demi kenyamanan mereka biar gimana gitu. Tapi untuk kayaknya mau minimalisir nggak mood gitu, gerahan gitu. Iya. Kalau gimana nggak tahu, cuma bisa itu bisa. Ada yang memang coffee shop yang digunakannya untuk take away doang tuh ada itu, cuma kursinya cuma 2. Tapi efektif memang di sana. Sangat efektif karena para Gojek tuh ke situ pasti. Bukan para layang tuh. Yoi, seru banget sih. Terus ada coffee shop yang mejanya nggak ada juga ada. Kok bisa? Gigs, tempat gigs. Jadi orang beli lagi nonton musik tuh, setiap hari musik terus tuh. Ngambil sambil berdiri mereka. Sambil menikmati mungkin sahdunya ya. Gitu. Ada tempat duduk pun bukan tempat duduk gitu, kayak tembok-tembok doang, pinggiran gini doang gitu. Iya. Terakhir masa ketika memulai usaha kopi shop, boleh di-spill nggak berapa budget yang Mas Bara keluarkan di Jogja pada saat itu? Di Jogja itu sekitar 13. Untuk satu orang ya? Untuk bermacam-macam. Waktu itu saya kebetulan 13.
Total ada Sekitar berapa ya? Ada 80. Enggak nyampe lah. 50-an lah. Lupa gua. 50-an. Terdiri dari berapa orang tuh Mas? 4 orang. Wah, besar juga ya Mas. Lebih dari 50 dah. Besar juga ya. Besar. Itu kayaknya kalau budget segitu untuk di daerah kabupaten khususnya Sindang bisa bikin yang wah banget itu mungkin. Nah, karena waktu itu sebenarnya tujuannya bukan membuat coffee shop yang besar, Mas Adam. Tujuannya waktu itu untuk menyadarkan diri sendiri, menampar gitu. Menampar, punya duit, itu harusnya dipikirkan gitu, jangan sombong gitu. Memang terbawa ini kali ya. Apa? Terbawa ambisi mungkin. Bawa ambisi, ego, dan Ego. ternyata Memang tidak baik berbisnis pada patokan berambisi mungkin ya. tidak baik berbisnis coffee shop. Itu tidak baik. Oh. Coffee shop tuh jangan bisnis coffee shop. Loh, kan Mas Bara kan sekarang bekerja di sana. Kenapa menyarankan untuk tidak berbisnis coffee Coffee shop shop? itu sangat-sangat kotor dan tidak sehat karena mesinnya aja harganya kalau mau bagus gitu ya. Misalkan di kota saingan mesin itu 60 juta. 60 juta. 60 juta tuh bisa lu dagang jus proper, Atau buka warteg. warteg. Ya, terus ya memang keren sih kayak ayo datanglah ke coffee shop gua lah. Dibandingin ayo datang ke warteg gua gitu lebih keren. Cuma kalau Berarti misalkan lu adalah orang kaya gitu udah tua tuh cocok tuh bisnis coffee shop. Kalau mungkin lu untuk masih- bukan ini ya, apa pekerjaan utama mungkin ya. Betul. Itu hanya untuk ya branding personal mungkin. betul. Bisnisnya udah di mana-mana. Lalu buatlah coffee shop. Tapi untuk mata pencarian tunggal Wah kurang sih. kurang cocok ya. Tapi ini tidak mendiskreditkan teman-teman kedai yang emang buka coffee shop di umur segini gitu kan. Mungkin mereka punya treatmentnya sendiri karena gua kayaknya nggak masuk deh kayaknya. Tapi emang teman-teman saya juga semuanya gitu. Iya gitulah. Karena mahal bro, coffee shop itu mahal. Iya. Apalagi taruhnya di kota gitu. Kalau hanya bermodalkan mesin harga Memang perputaran uangnya lambat ya. lambat sekali dan ya lu bayangin aja Dengan uang segitu maksudnya ya. Dengan uang segitu mungkin bisa dialokasikan dengan bisnis yang lain yang perputaran uangnya betul. lebih cepat ya. Orang ke coffee shop datang minumnya satu lama banget anjing 2 jam itu matematikanya tidak ketemu tuh lama banget. Gue juga kan gitu beli minum 1-2 jam Nongkrongnya lama. bayar wifi kan listrik Betul. apalagi di kolektif gue tidur kan. Emang rada bangsa tuh pelanggannya kayak gitu tuh. Iya. Gitu. Berarti Mas Bara adalah orang yang menyarankan Ya, untuk anak-anak muda untuk anak-anak muda kalau misalkan ya baru berbisnis jangan ke coffee shop dulu mungkin. jangan berat Kecuali anaknya oligarki mungkin atau ya. misalkan modalnya besar banget dan apa ya udahlah ini investasi jangka panjang hingga 10 sampai 13 tahun itu nggak apa-apa tuh. Nah, kalau mengejar materi mah jangan dulu lah. Mending ke jualan jus mungkin ya. Jus atau nggak bergabung di Kopi Gincu mungkin ya. Kopi Gincu kan ya gimana ya. Kopi Gincu kan sudah bukan lagi coffee shop, Betul. sudah resto mungkin ya. Bukan sekarang sudah bukan resto Apa lagi. tuh? Swimming. Bukan. Apa Ada lagi? Swimming ada apanya? Itu lebih ke miniatur Dufan lah. Miniatur Dufan, Ada wahana dunia pantat bukan? Bukan dong. Pakai V tapi pantat. Iya. Ya mungkin itu pelajaran untuk teman-teman ya Mas Bara ya. Betul. Agar mungkin uang segitu ya digunakan atau dialokasikan pada hal-hal yang tepat lah. Betul. Udah uang segitu. Iya. Bisa membeli gadget untuk kepentingan skill ya kan. Atau untuk ya jalan-jalan lah. Iya. Gitu lah. Tapi kan itu pelajaran yang penting Mas Bara. Betul. Mas Bara jadi punya pandangan mungkin pada bisnis ini. Benar. Jadi di bisnis coffee shop tuh lebih baik kita menjadi pekerja kalau menurut saya. Oke. Karena spend duitnya ke karyawan lumayan gitu. Karena ada pride besar yang ditanggung oleh si owner. Betul. Oke, terima kasih Mas Bara. Ini kita sudah 20 menit nih. Kita tes dulu. Terima kasih atas materi